semua juga. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan memulai ibadah kami pada pagi ini. Kelompok 4 PA Eklesia, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sudah Ibu Pon, silakan. Ibu Pon, menyapa. Belum di-unmute. Ibu Pon, unmute, tolong di-unmute. Satu kali jalan aja ya lagunya ya. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita masih bisa berkumpul saat ini dalam keadaan sehat dan baik. Semua hanyalah karena kemurahan dan anugerah Tuhan semata. Tuhan masih izinkan kita semua ada sebagaimana kita ada, supaya kita berbuah dan menjadi berkat buat orang lain. Saat ini, ibadah akan dipimpin oleh kelompok 4. Mari kita siapkan hati untuk memuji, menyembah, serta mendengar firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Ibu Meidi, Korompis. Neta Miki doa buka aja, hilang si Neta Ferry. Ini kita tuh Ya, sepertinya Pak Ferry signal nih. Miki aja buka. Berdoa. Ya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan buat waktu kesempatan yang lagi Tuhan berikan kami Tuhan, PA Eklesia dan setiap saudara seiman yang mau bergabung dalam ibadah virtual ini, ibadah Zoom. Tuhan berkati setiap perangkat yang kami pakai berfungsi dengan baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus ambil alih seluruh Tuhan jalannya ibadah saat ini, awal pertengahan hingga selesai. Terima kasih Tuhan. Segala intimidasi iblis kegelapan apapun betul kami sebutkan, hati kami ikat, katakan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, pakai semua pelayanmu, hamba-hambamu. Kami semua diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak kami. Amin. Doa Bapak kami. Doa Bapak kami bersama-sama. Iki. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan balas kami dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang si jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, sampai Iya, selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Amin. Iya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian syukur untuk setiap rencanamu. Videonya nggak dinyalain ya, videonya. Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu Gambar Dalam satu tubuh kami bersatu, jadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, dan kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadanya. Sesuatu yang besar pasti terjadi dalam negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa.
Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu. Hingga pada hari ini kami dapat kumpul bersama-sama dalam ibadah secara online ini. Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus saja yang memimpin kami dalam ibadah kami. Dan Tuhan mohon Tuhan urapi hamba-Mu, Pendeta Miki Lumempo, yang akan membawakan firman-Mu. Tuhan, biar firman-Mu itu akan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur masih bisa kumpul sekalipun secara virtual dalam ibadah Zoom PA Eklesia. Ya, pada saat siang hari ini. Saya beri judul firman Tuhan saat ini, hidup dalam kemerdekaan. Karena masih di bulan Agustus kita, makanya kita beberapa masih pakai baju merah, sama seperti saya. Saudara, saya kasih dalam kasih Kristus, 1 Samuel pasal yang ke-17. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. 1 Samuel pasal yang ke-17. Ditolong Ibu Ponowakari. Tinggal kasih kode saya kalau tinggal 3 menit. Kalau tinggal 5 menit atau 3 menit supaya nggak kebablasan ya. Puji Tuhan, kan ada rundown-nya, ada time-nya ya. Sudah tentukan. 1 Samuel pasal yang ke-17, saudara perhatikan ayat yang ke-11. 1 Samuel 17 ayat 11, kita lompat ayat yang ke-24. Dikatakan begini, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ayat 24. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, maksudnya Goliat, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Saudara, 76 tahun lalu kita sudah merdeka, 17 Agustus 1945. Ya. Bahkan saya percaya hari ini Indonesia tetap merdeka. Tapi pertanyaannya, apakah kita semua hari ini hidup dalam kemerdekaan? Berapa banyak anak Tuhan hidup dalam ketakutan, kecemasan. Sama seperti yang dicatat pembacaan kita pertama saat ini, bagaimana Saul, raja, saudaraku. Saul dan semua pasukan Israel, bahkan semua rakyat, ketakutan. Mereka cemas, saudaraku. Mereka hidup tinggal dalam ketakutan. Kenapa mereka berhadapan seorang Goliat yang tinggi besar? Gak ada satupun pasukan tentara Israel yang berani untuk maju berperang. Termasuk kakak-kakaknya Daud, Eliab, Syama, Abinadab, dan laskar yang lain, Yoab, dan seterusnya. Gak ada yang berani. Saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus saat ini, mari kita belajar untuk tetap hidup merdeka setiap hari. Kalau saudara lihat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-32, lebih bagus lagi kalau bisa ditampilkan ayat ini, share screen. Yohanes 8 ayat 32, dikatakan begini, dan kamu akan mengetahui kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Alkitab katakan, apa yang membuat kita merdeka? Yang pertama, kebenaran. Bicara tentang firman Tuhan. Firman ini akan memerdekakan saudara dan saya setiap hari. Firman ini akan menuntun langkah-langkah kita. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara, dunia hari-hari banyak yang hidup dalam ketakutan, dalam kegelapan, saudaraku. Itu kenyataan. Saudara, bicara tentang pandemi COVID yang belum habis, ya, pada kenyataannya susah hasil PCR
itu percaya 100%. Ternyata ada beberapa orang yang katanya negatif. Ternyata waktu dilarikan ke rumah sakit, maaf, paru-parunya sudah putih, kekentalan darahnya sudah sangat memprihatinkan, sudah gawat. Itu kenyataan. Hasil tes PCR negatif. Tapi pada kenyataannya, ada beberapa yang saya dengar lewat juga, saudara. Kenapa? Karena hasil tes itu enggak apa ya? Ternyata bisa salah. Itu sebab mari kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Alkitab katakan bahwa ketika saudara hidup dalam kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Ada satu lagi dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Dengan cepat kita akan melihat, dikatakan begini, 2 Korintus 3:17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara, di mana ada roh Tuhan, Alkitab katakan di situ kita akan bebas, kita akan merdeka, kita tidak terintimidasi, kita tidak hidup dalam ketakutan. Kenapa? Karena roh itu, roh Tuhan yang ada dalam kehidupan saudara dan saya, yang memimpin setiap langkah perjalanan kita. Itu sebabnya Daud, Mazmur 51 Alkitab berkata dalam doanya, jangan ambil rohmu dariku. Daud sadar bahwa dia perlu roh Tuhan setiap hari. Daud belum sempurna. Dia pernah jatuh dalam dosa. Tapi dia cepat perbaiki. Dia cepat berdamai dengan Tuhan. Nggak heran Alkitab katakan Daud adalah seorang yang berkenan di mata Tuhan. Haleluya. Kita kembali pembacaan pertama tadi. Dalam Samuel tadi, 1 Samuel pasal yang ke-17, mari kita lihat. 1 Samuel pasal yang ke-17. Saudara, ya, bagaimana Daud hidup dalam kemerdekaan setiap hari. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 20 mencatat demikian, dikatakan begini. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya, sampailah ia ke perkemahan dan seterusnya. Alkitab katakan Daud bangun pagi-pagi. Saya senang ada satu kalimat berkata begini, from moment to movement. Ya, from moment to movement. Saudara, tidak ada satu kegerakan terjadi kalau kita tidak ambil setiap momen, kesempatan, setiap waktu. Saya percaya ketika saudara saya ada dalam ruang Zoom saat ini bersama dengan PA Eklesia, ini hal yang tepat. Kenapa saudara saya mau bergerak bersama? Haleluya. Daud, dia tidak akan mengalami yang namanya movement kalau dia tidak ambil momen tersebut sebagai satu momentum. Daud tidak pernah bisa mengalahkan Goliat kalau Daud juga takut, terintimidasi. Kalau Daud hidup dalam ketakutan, sama seperti kakak-kakaknya di medan perang. Sama seperti Raja Saul, takut. Tapi luar biasa, Alkitab berkata Daud, dia yakin dia punya roh Tuhan menyertai hidup. Dia tahu ada firman Tuhan dalam kehidupannya. Dia maju, dia belajar untuk taat kepada papanya Isai. Dia pergi, tujuannya hanya bawa bekal buat kakak-kakaknya, tapi kalau saudara perhatikan, Daud, dia bergerak. Ya, Alkitab katakan bahwa Daud terus bergerak. Haleluya. Dalam ayat yang ke-22, Daud berlari-lari. Masih 1 Samuel 17. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkan di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan dan seterusnya. Saudara perhatikan, Daud tidak takut. Dia kecil betul. Semampai. Pipinya kemerah-merahan, masih muda.
Dibanding usia dia masih kalah dengan kakak-kakak. Tapi jangan pandang Daud masih kecil. Saudara perhatikan bagaimana Tuhan menyertai Daud. Daud bisa kalahkan singa karena ada roh Tuhan yang membuat dia bebas untuk maju, merdeka. Dia tidak takut, termasuk kepada seorang yang namanya Goliat. Dia hadapi Goliat bukan dengan kekuatannya, tetapi dengan kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus. Ada otoritas Tuhan, ada wibawa Allah yang menyertai Daud. Nggak heran Daud maju. Haleluya. Daud ambil momen yang ada untuk dia akan melihat satu movement. Haleluya. Dia ambil menjadi satu momentum. Itu pribadi Daud. Saudara, kalau saudara perhatikan, saya berikan ilustrasi seorang yang suka main peselancar begitu, saudaraku, di atas ombak gelombang. Ya, sekalipun dia jago, sekalipun dia punya papan selancar angin, saudaraku, tapi kalau dia cuma diem di pinggir pantai, duduk-duduk, dia tidak pernah akan bisa menikmati gelombang laut, ombak yang besar. Tetapi ketika dia ambil momen tersebut, dia melangkah, dia lari, ya, dia mulai masuk ke ombak-ombak yang ada, dia mulai berdiri di atas papan selancar tersebut. Ketika ada gelombang yang semakin besar, dia akan menaklukkan. Dia akan mengalami yang namanya movement. Kenapa dia bergerak? Saudara, yang saya kasih dalam kasih Kristus, saya percaya setiap kita sudah ada jam doa rantai. Khususnya PA Eklesia. Mari saudaraku, kalau saudara misalnya contoh, ya, jam doa rantai jam 5. Takut kebablasan, saudara pasang waker, alarm. Di HP mungkin, ya, saudara pasang setengah 5 atau jam 5 kurang 15, ketika alarm itu bunyi, saudara masih tidur nyenyak, saudara ambil HP itu, saudara matiin, tapi pikir, belum jam 5, tidur dulu. Gampang, sabanta. Saudara, itu tetap jadi yang namanya momen. Nggak akan yang namanya movement. Ketika saudara tidak ambil momentum itu, kesempatan itu, ketika saudara melihat setiap momen, setiap peristiwa, setiap waktu, kesempatan yang ada ketika saudara nggak cuman kita lihat, nggak cuman berdiam diri, tapi kita mulai ambil, kita mulai melangkah, kita mulai bertindak. Saya terlalu percaya. Seperti Tuhan menyertai Daud, Tuhan juga akan menyertai saudara dan saya. Haleluya. Saudara, hidup di hari-hari ini betul tidak mudah. Ada begitu banyak sektor yang terdampak dengan adanya COVID di hari-hari ini. Tapi percayalah, firman Tuhan tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8 katakan Yesus Kristus tetap sama. Kuasanya, kasihnya tetap sama. Kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Kalau kemarin-kemarin saudara saya sudah ditolong oleh Tuhan. Kalau kemarin-kemarin saudara saya sudah menikmati penyertaan Tuhan. Hari ini dan seterusnya, percayalah, tangan Tuhan yang kuat akan menolong, akan memimpin setiap perjalanan hidup kita. Kenapa? Kita tidak berjalan sendiri. Dunia ini penuh dengan kegelapan. Tetapi saudara percayalah, ketika saudara berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan pegang setiap tangan kita. Tuhan akan tuntun setiap langkah kita. Saya percaya kuasa itu Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Kita nggak perlu minta lagi. Kuasa itu aku sudah berikan kepadamu, kata Tuhan. Tinggal kita pakai, kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita hidup dalam pimpinan Roh. Kalau saudara saya dinamakan anak Allah, mari hiduplah dalam pimpinan Roh Tuhan, Roh Allah setiap hari. Tidak dengan kekuatan kita. Kita perlu Tuhan setiap hari. Daud dia tidak pernah takut. Kalau saudara perhatikan, luar biasa. Haleluya.
Selanjutnya kalau saudara lihat ayat yang ke-25, 1 Samuel 17, ayat yang ke-25, berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemooh orang Israel. Mereka berkata kepada Daud. Saudara, Daud dia melihat momen yang ada akan menjadi sebuah momentum. Ketika dia ambil, dia maju, dia bergerak, Alkitab katakan dia ambil 5 batu dari dasar sungai. Dia cuma pakai 1 batu untuk taklukkan, kalahkan raksasa Goliat. Pertanyaannya, 4-nya diapain? Ini tindakan profetik, saudaraku. Dia begitu percaya ke depan setelah dia mengalahkan Goliat, masih ada Goliat-Goliat yang lain, masih ada tantangan-tantangan yang lain. Pada kenyataannya kalau saudara melihat, Alkitab berkata ada 4 raksasa lain yang siap menghadapi Daud setelah dia kalahkan Goliat, saudara. Ya, saya catat di sini 2 Samuel 21 ayat 22, ada 4 raksasa di Filistin. Ternyata nggak cuma Goliat, ada 4 raksasa yang lain lagi. Saudara, saya percaya kalau hari ini kita menang, jangan puas dengan apa yang ada. Kalau kemarin-kemarin Tuhan pernah tolong kita, itu kita bersyukur. Karena Tuhan, bukan kita, bukan kekuatan kita, tapi karena Tuhan. Tapi mari, masih ada hari esok. Berjalanlah terus bersama dengan Tuhan. Minta Tuhan, tuntun langkah saya Tuhan. Tuhan, tuntun keluargaku Tuhan. Pimpin keluargaku Tuhan. Tuhan tolong semua PA Eklesia. Tuhan tolong kami semua yang sementara beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Saya terlalu percaya ketika saudara dan saya berjalan dalam pimpinan firman Tuhan. Kebenaran itu yang akan memerdekakan saudara dan saya. Ketika saudara saya berjalan dalam pimpinan Roh Tuhan, maka Roh itu yang akan memimpin saudara dan saya dari waktu ke waktu. Haleluya. Musim akan terus berganti, gak masalah. Mau ada apa itu? COVID ini kan kelihatannya COVID tahun lalu dengan sekarang variannya bertambah-tambah. Tapi percayalah, Tuhan yang saudara sembah, Dia jaminan dalam kehidupan saya. Firman Tuhan menjadi jawaban, firman Tuhan menjadi jaminan saudara dan saya. Dan firman ini yang akan terus memerdekakan saudara dan saya. Haleluya. Luar biasa, Alkitab mencatat, firman Tuhan mencatat dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ini, ayat yang ke-48, lalu Daud mengambil tongkat di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegang di tangan, demikianlah ia mendekati orang Filistin itu, dan seterusnya. Alkitab katakan Daud bisa tumbangkan, kalahkan Goliat, bukan dengan pedang, tidak. Tapi hanya dengan 1 batu. Tuhan bisa pakai apa saja untuk menolong saudara dan saya. Tuhan punya banyak sarana untuk menolong, memberikan jalan keluar kepada saudara dan saya. Haleluya. Batu apa sih dibanding Goliat yang punya pedang, punya tombak, punya seperangkat peralatan perang, ketopong, dan seterusnya. Daud tampil apa adanya. Dia cuma mengandalkan Tuhan. Kali itu Tuhan pakai batu 1. Dia pungut betul 5 batu, tapi dia cuma pakai 1 batu. Dia ayunkan apa ini? Umbannya tepat kena dahi Goliat, dan Goliat jatuh. Amin. Daud menghampiri Goliat, dia ambil pedang Goliat, dia potong kepala Goliat. Ini sesuatu yang kelihatannya yang kecil lawan gede, ini impossible, nggak mungkin. Mana bisa, ini hitung-hitungan manusia, saudara. Mana bisa Daud yang kecil bisa kalahkan Goliat yang raksasa besar. Semua orang Israel takut. Tapi luar biasa, Daud
Dia tampil dengan kemerdekaan yang daripada Tuhan. Dia tampil dengan kebenaran yang dia miliki, firman. Amin. Dan dia tampil dengan kuasa, otoritas Tuhan. Saya percaya Amin. hal ini Tuhan tidak hanya berikan kepada Daud, tapi juga berikan kepada saudara dan saya Amin. yang hadir pada saat ini. Percayalah, ada kuasa Tuhan. Ada roh Tuhan yang menaungi saudara dan saya. Ada kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang seberapa banyak kali saudara saya dengar, kita terima, kita tanamkan, kita meteraikan di tanah hati kita yang paling baik. Maka firman itu yang akan menolong saudara dan saya. Firman ini akan memimpin setiap perjalanan kita. Bukan dengan kekuatan Amin. kita terbatas, saudara. Haleluya. Amin. Amin. Tapi hanya dengan kekuatan yang daripada Amin. Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tetap hidup dalam kemerdekaan, tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Firman itu akan membela saudara saya, memproteksi kita. Tetap hidup dalam pimpinan Roh Tuhan setiap hari. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami bersyukur kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu pada saat siang hari ini. Di momen ulang tahun kemerdekaan bulan Agustus ini, kami kiranya dapat memetik hikmahnya untuk kiranya mengimani bahwa apapun yang kami hadapi saat-saat ini, menghadapi pandemi virus COVID-19, kiranya benar-benar Tuhan, Engkau memerdekakan kami dari rasa takut, Engkau memerdekakan kami dengan rasa gelisah, Engkau memerdekakan kami dari rasa kekhawatiran, karena kami percaya Engkau adalah Allah kami yang memerdekakan kami. Itu sebabnya Tuhan, bebaskan kami dari segala hal-hal yang mengganggu kami. Sakit penyakit Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Bagi yang mengalami sakit Tuhan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang berfirman. Melalui hamba-Mu Tuhan, kami percaya seberapa banyak kami yang hadir di Zoom meeting ini Tuhan dalam ibadah PA Eklesia, mengalami lawatan Tuhan, mengalami pembaruan dari Tuhan, mengalami kemerdekaan secara rohani, sehingga benar-benar kami rasakan itu semuanya karena pertolongan Tuhan, semuanya karena jamahan Tuhan. Kalau kami sehat, kuat saat ini Tuhan, dengan imun yang baik, kesehatan yang sempurna, itu semua karena anugerah dan kasih sayang daripada-Mu Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, pada kesempatan ini Tuhan kami berdoa. Tuhan tolong bagi mereka-mereka yang masih terbaring sakit. Mungkin ada keluarga-keluarga yang sedang dalam isoman Tuhan. Tuhan tolong supaya Tuhan selalu memberikan kekuatan, kemampuan untuk menjalani hidup ini Tuhan. Karena kami percaya kalau kami dapat bersama-sama dengan Engkau Tuhan, Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Engkau menyertai kami. Itulah sebabnya Tuhan, terima kasih buat firman Allah yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Jadikanlah firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, yang memberi semangat baru di dalam perjalanan hidup kami, mengiring bahkan melayani akan Tuhan. Semua yang hadir di Zoom meeting ibadah PA Eklesia ini Tuhan, kami berdoa berkat Allah mengalir dan kekuatan kesehatan terus Engkau berikan bagi kami semua. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari presiden, para gubernur, wali kota, bupati, kecamatan, camat, RT, RW. Tuhan tolong di dalam mereka menjalankan roda pemerintahan supaya semuanya ada dalam tuntunan Tuhan. Supaya Tuhan selalu memberikan hikmat, kebijaksanaan dari sorga dan dalam menjalankan roda pemerintahan. Terima kasih banyak Tuhan.
semua kegiatan dalam rangka, oh Tuhan, supaya kami boleh terbebas dari COVID ini Tuhan, supaya kami dapat melakukan sesuai apapun yang menjadi anjuran pemerintah untuk demi menjaga kesehatan kami semua, supaya kami bangsa Indonesia terbebas dari virus bakteri yang melanda, yaitu pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya semuanya hidup kami berada dalam tangan Tuhan, dan kami percaya pertolongan Tuhan sudah terjadi dan jamahan pemulihan Tuhan sudah berlaku atas kami. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami, meteraikan, patrikan firman Allah di dalam hidup kami, sehingga benar-benar firman Allah terus bertumbuh dan berbuah di dalam perjalanan hidup kami. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami. Kami berdoa penuh dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Semua yang percaya mengatakan, amin. Mute-nya diangkat. Yang bertugas. Puji Tuhan, kita sudah sama-sama mendengar firman Tuhan siang hari ini. Dan saya percaya firman Tuhan yang sudah kita dengar boleh memberikan kekuatan buat kita semua. Haleluya. Terima kasih buat hambanya, Bapak Pendeta Miki Mempo yang sudah melayani kami dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati. Juga saya akan sampaikan terima kasih buat Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya yang sudah mengikuti ibadah pada siang hari ini, baik yang ada di kota Jakarta maupun yang di luar negeri, Singapura, di Amerika, atau di mana saja yang mengikuti ibadah kami. Saya ucapkan banyak terima kasih, kiranya Tuhan memberkati dan boleh mengikuti ibadah pada setiap hari Rabu di tempat ini. Juga saya akan sampaikan terima kasih buat Ibu Shanet yang sudah memfasilitasi kami dengan ibadah Zoom. Kiranya Tuhan memberkati. Juga Ibu Grace, terima kasih buat bantuan semuanya. Sebelum kita tutup ibadah, kita akan berdoa buat saudara-saudara kita yang sakit. Ibu Maya Hendrata yang saat ini masih sakit, tapi kami percaya Tuhan sudah bekerja dari awal, tentunya Tuhan akan akhiri dengan mujizat yang luar biasa. Ibu Maya Hendrata dan Ibu Koni Arya Suhid yang saat ini sakit berada di Singapura, saya percaya Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyembuh akan menjamah tubuh-tubuh yang sakit. Juga kita akan berdoa buat Bapak Franklin Sondak yang saat ini dirawat di ruang ICU rumah sakit. Juga yang ulang tahun siang hari ini, beberapa hari yang lalu, Ibu Jane Tikunuwu yang Tuhan sudah tambahkan usianya 1 tahun lagi, kita akan berdoa buat beliau. Tidak lupa sekali lagi kita akan berdoa buat bangsa Indonesia, biar keamanan selalu ada di dalam bangsa ini. Sekali lagi, terima kasih buat semua yang sudah hadir. Tuhan kira memberkati kita semua, dan sampai jumpa pada Rabu yang akan datang. Puji Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku
membuatku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak meninggalkanku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya, haleluya. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih yang sudah memimpin ibadah kami awal, pertengahan, hingga hampir selesai. Kami tahu semua karena Tuhan, karena campur tangan Tuhan. Dan kami percaya kami semua yang sudah melayani Tuhan, diberkati Tuhan. Berkat yang sama turun, mengalir bagi setiap kami yang sudah beribadah kepada Tuhan. Kami percaya ibadah kami saat ini bukan ibadah biasa, tapi ibadah yang mengandung janji, ibadah yang diberkati oleh Tuhan, ibadah yang dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-puji nama Tuhan. Bapak Engkau memberkati Umaya Hendrata Tuhan yang dalam keadaan sakit. Tuhan pulihkan kesehatannya. Jamah dengan kuasa-Mu Tuhan, jamah dengan tangan-Mu yang berlubang paku dalam nama Yesus. Nyatakanlah belas kasihan Tuhan, beri kekuatan yang baru sehingga Ibu Maya boleh sembuh, boleh pulih karena Tuhan, karena campur tangan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan ada beberapa nama yang tadi Bu Foni sudah bacakan Tuhan yang dalam keadaan sakit. Tuhan jamah mereka satu persatu dengan kuasa darah Tuhan. Sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu. Nyatakan belas kasihan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Tuhan bisa lagi beraktivitas memuji membesarkan nama Tuhan. Juga rekan kami ada yang berulang tahun, Ibu Jenti Konuwu Tuhan. Dalam nama Yesus berkati sepanjang tahun yang berjalan, anugerah, kebaikan, kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah. Sehat-sehatkan terus, biar Ibu ini terus belajar mengucap syukur setiap hari. Oh, dipenuhi dengan sukacita, damai, sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terpuji-puji nama Tuhan buat kebaikan Tuhan. Kami percaya kami semua yang sudah beribadah pada saat ini, Ibu Baby Odang, Ibu Fona Wakari, Ibu Koni Supit, Ibu Debbie dari Singapura Tuhan, Ibu Grace Tuhan, Ibu Mari Sondak, Ibu Betty Tuhan, hamba-Mu Pendeta Sony Lapian, juga Lydia Tuhan, Ibu Grace Wenas, Ibu Lydia Sumarau, Pak Daniel Tompunu, Ibu Leoni, Ibu Wulan Tuhan, Ibu Uli Rompas, Ibu Yulce Maki, dan suami itu Pak Ferry, haleluya, Ibu Sianet, Ibu Yoka Maramis, juga hamba-Mu Pak Sifrit Liando, Frans Suwungan, demikian juga Tuhan Ibu Tuhan Foni Leonardo Tuhan, Ibu Nova Malonda, Pak Andre Simorangkir, demikian juga Frans dan yang lainnya lagi kumpul Tuhan, juga Ibu Ellen Gerung, Ibu Heli Wenas Tuhan. Haleluya. Pak Daniel Masiru, Ibu Vera Tololiu, Ibu Neni Sihombing, Ibu Etwi Tendean, Ibu Heni Purba, Ibu Rita Masi Tuhan, Ibu Jenny Teli, Ibu Mary Sanger, hamba-Mu juga Yansen, hamba-Mu Pahani Tuhan. Demikian juga Andre Sumarau. Haleluya. Medi Heidi, Ibu Meti Wenas Tuhan. Haleluya. Juga saat ini ada istri hamba yang beribadah bersama-sama dan semua kami yang sudah beribadah kepada Tuhan. Tidak ada yang terkecuali, mungkin ada nama yang terlewatkan. Hamba berdoa turunlah berkat Tuhan bagi setiap kami yang beribadah kepada Tuhan dalam nama Yesus. Kami percaya kasih sayang, kebaikan Tuhan menyertai setiap perjalanan langkah-langkah kami
ke depan. Hamba berdoa apa saja pekerjaan umat-Mu, bisnis yang sementara hadapi Tuhan, terus bukakan pintu-pintu anugerah-Mu dalam nama Yesus. Pegang terus tangan kami Tuhan, tuntun langkah-langkah kami, doa kami, sehatkan kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan. Tidak lupa kami berdoa buat bangsa dan negara kami, biar Indonesia terus dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Berkati presiden kami, wakil presiden, semua menteri Tuhan. Berkati Panglima TNI, Kapolri Tuhan, semua jajarannya, berkati semua kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati Badan Intel Nasional Tuhan, semua dapat bekerja sama, bersinergi, bergandengan tangan Tuhan, menghadapi situasi yang ada hari-hari ini. Tuhan, tidak mudah, tapi kami tahu doa-doa yang kami naikkan kepada Tuhan, di mana kami terus memberkati bangsa dan negara kami, terus memberkati pemerintah kami, beri kepada mereka hikmat surgawi untuk memimpin bangsa kami. Terima kasih, kami tahu ada kelompok-kelompok intoleran, kelompok-kelompok tertentu, kelompok-kelompok radikal yang coba-coba menghancurkan, memecah belah bangsa kami. Kami satukan hati kami, ikat, hancurkan, patahkan dalam nama Yesus. Tuhan, gagalkan, batalkan setiap rencana-rencana, rancangan yang jahat. Tuhan, hancurkan semua, kacaukan setiap strategi, tembok yang mereka coba bangun, runtuhkan semuanya dalam nama Yesus. Kami percaya doa umat-Mu, doa gereja-Mu yang dinaikkan selama ini. Ada berapa banyak kegerakan doa, ada berapa banyak komunitas, ada berapa banyak persekutuan seperti kami saat ini yang terus berdoa dan berdoa, didengar oleh Tuhan. Tidak heran bangsa kami dalam perlindungan Tuhan. Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote dalam pengendalian Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terpuji-puji nama Tuhan. Terus berkati ekonomi bangsa kami semakin membaik Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. Berkati Tuhan, haleluya. Ada beberapa daerah mungkin masih PPKM, Tuhan tolong agar supaya angka Tuhan COVID semakin menurun, yang terpapar semakin banyak yang sembuh. Doa kami, rumah sakit kosong, tidak ada lagi pasien penderita COVID dalam nama Yesus. Kami bersyukur Jakarta lebih lagi sudah ditolong oleh Tuhan. Kami tahu ini karena Tuhan, angka penyebaran COVID di tengah-tengah ibu kota Jakarta semakin menurun. Itu karena campur tangan Tuhan. Itu karena doa-doa yang kami naikkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat mati. Sekali lagi, kami semua tidak ada yang terkecuali sudah diberkati. Keluarga kami masing-masing kami serahkan dalam kedua belah tangan Tuhan yang luar biasa. Biarlah kiranya kasih karunia Tuhan terus berlimpah-limpah dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih. Mari umat Tuhan angkat kedua belah tanganmu, dan akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, saleh-salehnya Tuhan. Haleluya. Terimalah berkat-berkat yang luar biasa dari Bapa dalam kerajaan sorga. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, pimpinan, penyertaan Roh Kudus menjadi bagian kita semua, mulai detik siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali, jemput kita semua di awan-awan yang permai untuk masuk dalam kekekalan kerajaan sorga, kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam sumpah ku berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Silakan, koordinator atau siapa? Ibu Fona. Amin. Amin. Ayo Ibu Fona. Poni Leonardo. Poni, ya. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat semua kehadirannya dan Tuhan memberkati. Sampai jumpa Rabu depan, dan yang bertugas Rabu depan adalah kelompok Indonesia 1. Saya akan berikan kesempatan buat Ketua Koordinator kami, Ibu Mei Sumendat, untuk sepatah dua kata mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Silakan Ibu Mei. Sebelum kita dengarkan sapaan dari Ibu Mes, kita akan menampilkan video For Ecclesia yang lalu, yang dimana ada Ibu Maya di situ. Oke. Biar dia bisa lihat. Yes. Kadang Tuhan memberi cobaan berat, ujian datang dalam bentuk apa saja. Ketika kita sedang terlena, ketika kesombongan tak terkalahkan, bencana datang menyapa dengan rasa, kesombongan kita seakan tak berdaya. Bungkam seribu kata, derayan air mata tak tertahan. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa. Ribuan nyawa melayang, cerita tangis di mana-mana. Kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Tuhan, dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa, ribuan nyawa melayang. Ada begitu banyak cerita-cerita tangis di mana-mana. Ampunilah kesombongan kami, ampunilah salah kami. Bencana datang menyapa dengan rasa, kesombongan kita seakan tak berdaya. Bungkam seribu kata, derayan air mata tak tertahan. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa. Ribuan nyawa melayang, serikan tangis di mana-mana.
Puji Tuhan. Tadi saya putar kembali video ini. Saya harap Ibu Maya bisa hadir dan lihat supaya menyemangati, karena saya tahu dia sudah kembali ke rumah 2 hari yang lalu kalau nggak salah, tapi masih dalam keadaan mungkin pemulihan ya. Sekarang karena ada permintaan doa khusus untuk Ibu Koni Supit yang ada di Singapura yang hadir pada siang hari ini, dan saya minta Pak Pendeta Sony untuk berdoa buat Ibu Koni Supit, dan beliau masih ada di sini, masih ada di sama-sama kita di Zoom ini. Pak Sony, tolong mute-nya dibuka. Ya. Oke. Mari kita satu di dalam doa. Segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi-Mu. Kami eklesia hari ini boleh beribadah bersama-sama. Kami boleh memuji, mengagungkan Tuhan bahwa Engkau dahsyat dan luar biasa. Amin. Kami telah diteguhkan, dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu. Kami telah melihat betapa teman-teman kami boleh menyanyi, mengagungkan kebaikan Tuhan. Kami sadari kalau kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu. Sebab itu Tuhan, memohon kepadamu, sehat-sehatkanlah kami semua eklesia, supaya kami dapat melakukan sesuatu yang dahsyat. Amin. Pada kesempatan ini kami berdoa buat Ibu Koni Supit yang ada di Singapura dengan keadaan kesehatannya terganggu. Tuhan, kami datang menghampiri Engkau. Kami percaya Engkau yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Darah Yesus berkuasa akan menyucikan. Lebih daripada itu kami serahkan ibu ini ke dalam tangan-Mu. Ampuni segala dosa dan salahnya, segala ketidakbaikannya, Tuhan lupakan semuanya. Dan kami sama-sama berdoa. Kami serahkan ibu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah sembuh. Jadilah sembuh, jadilah sembuh. Nama Tuhan saja dipermuliakan. Keluarga mereka juga Tuhan hiburkan, Tuhan sehat-sehatkan supaya Engkau yang dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih Tuhan yang luar biasa di dalam hidup ini sampai hari ini. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak Sony Lapian, Pendeta Sony Lapian untuk doanya. Dan saya kembalikan kepada Ibu Konowakari. Setelah ini apa? Terima kasih Ibu Shanet. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kami mengucap syukur terima kasih. Acara ibadah sudah berjalan dengan baik. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan. Berterima kasih untuk semua yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Tuhan balas memberkati. Sekarang kami mengundang Ibu Ketua Koordinator kalau sudah ada, atau salah satu sudah ada. Dia Oke. sudah ada. Oke, kami persilakan Ibu Meis. Karena dia dalam perjalanan ini. Saya nggak ngerti nanti. Tadi dia udah masuk. Ibu Meis? Ibu Meis? Ibu Meis? Ya udah deh, Kon. Nggak ada, tadi masuk pakai nama Linda soalnya. Iya, betul. Iya. Terus mungkin Linda udah turun. Bu Meis belum buka. Udah keluar. Enggak, teleponnya katanya agak kurang baik katanya tadi. Makanya dia pakai telepon Linda. Oh. Ya udah. Mungkin diwakili oleh salah satu koordinator. Ibu Ellen, ada Ibu Ellen. Ada Pak Daniel, Ada Pak Daniel. Pak Daniel. Pak Daniel. Pak Daniel silakan. dikembalikan aja ke Ibu Foni yang pada hari ini yang bertugas.
Oke. Ibu Foni Leonardo, silakan. Apa lagi ya yang mau dibicarakan? Menyapa aja, menyapa semua yang hadir, Bu Foni. Oh, saya nggak bisa kelihatan semuanya, hanya 4 orang karena saya Ada Pak Dani, Tompunu. Yang tamu-tamu nih, ada tamu-tamu Ibu Fon. Ada Betty. Ada Betty. Ibu Koni Arya Supit, pasti lekas sembuh. Terima kasih doa tadi dari Pendeta Sony. Ada Pak Daniel aja deh, Pak Daniel yang pakai laptop coba deh. Iya. Koni udah sembuh, tinggal pemulihan saja. Tinggal pemulihan. Oh itu Dan info. Cepat sembuh. Amin, amin. Terima kasih. Pak Daniel, silakan Pak Daniel mewakili koordinator karena Foni pakai handphone nggak bisa lihat semua. Sama. Semua yang ada. Tante Connie so sweet. Sama dong, saya juga pakai handphone. Ibu Shanet deh koordinator. Ada 4 orang. Saya kira udah selesai, tidak ada lagi, minggu depan aja. Bro Daniel, bukan di partisipan, kebaca semua nama. Ibu Shanet aja, Ibu Shanet koordinator kan. Oke, shalom, shalom Elohim semuanya yang hadir pada siang sampai siang hari ini, dari siang sampai pagi sampai siang hari ini. Kita sudah dengarkan firman Tuhan yang luar biasa tadi, bahwa kita telah dimerdekakan, jadi jangan pernah ada rasa khawatir atau apapun, karena kita harus yakini bahwa Allah yang kita sembah itu yang menguasai segala sesuatunya, bahkan kehidupan kita dari hari lepas hari. Dan selanjutnya karena Ibu Ketua Koordinator tidak hadir, jadi minggu depan kalau memang masih diizinkan kita akan ibadah melalui viral ini Zoom, atau enggak nanti ketentuannya sebetulnya yang harus menentukan adalah Ketua Koordinator. Akan diadakan di Eklesia kembali sesuai persyaratan PPKM tentunya. Semuanya keterbatasan yang hadir, prokes, semuanya harus diikuti. Dan saya pikir itu aja pengumumannya. Terima kasih untuk Eklesia 4 sudah kerjasama dengan baik. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua yang hadir. Sehat-sehat, jangan lupa selalu pakai masker. Jangan lupa cuci tangan. Dan semuanya, kalau yang masih mau makan, boleh makan. Pak Dani, Pendeta Dani. Hadir, tamu di sini ada Ibu Betty ya. Terima kasih Bet. Semoga minggu depan kalau kamu ada waktu bisa. Ada Ibu May di Heidi. Di sini ada Ibu siapa? Ibu siapa Ibu tadi? Heidi Korompis. Ibu Ibu Heidi Korompis juga. Halo, terima kasih. Ibu Glamor, ada Ibu Heidi, Uli. ada Ibu Uli Rompas, itu juga semuanya pokoknya yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Saya nggak lihat Bu Mes tadi udah masuk, tapi dia pakai dia bilang memang sama saya keadaan handphonenya dia di jalan perjalanan, jadi keadaan handphonenya tidak memungkinkan, dia pinjam handphonenya Lenda. Iya Jadi betul. Tadi ada dia masuk, tapi sekarang sudah nggak tahu lagi di mana. Jadi kita dengarkan nanti pengumuman melalui WA aja. Kalau yang masih mau bersapa-sapa, bertangan ria di ini saya masih buka kok. Saya tidak akan tutup sampai semua live out dari Zoom ini. Terima kasih ya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa sehat-sehat. Ibu. Terima kasih semuanya.